kehidupan ini sudah disetting oleh Allah bahwa kita mendapatkan rezeki dari kotoran. Kita mendapatkan peluang hidup dari kotoran. Ini. Nah, karena ini kemudian yang namanya energi sinisme, orang-orang yang sinis sama kita, orang-orang yang dengki sama kita, orang-orang yang toksik sama kita, datang sama kita, mereka itu sebetulnya membawa energi hidup, bukan energi mematikan. Karena apa? Dengan kotoran kita itu kemudian hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam prosperity. Ketemu di channel saya, Muhammad Nurul Banan. Kali ini saya akan mengupas tentang tanda bahwa kita sudah tidak akan naik level lagi. Jadi ya yang namanya kehidupan ya pencapaian lah. Karena pencapaian itu kemudian ada kenaikan level, ada juga penurunan level. Level pencapaian. Nah ini tanda bahwa kita sudah tidak akan naik level lagi. Itu ada tanda-tandanya. Artinya kita sudah stuck. Di situ kita sudah nggak akan pernah berkembang lagi. Ini ciri-cirinya apa? Begini ya, orang itu ketika meraih sebuah pencapaian, itu pasti akan memicu energi sinisme. Memicu energi sinis. Kita kasih contoh misalkan, kita mau naik pohon tinggi. Ini ketika kita itu sedang mau naik pohon, sinisme itu muncul. Energi sinis itu muncul. Ada orang tua yang bilang, awas hati-hati, apa kamu bisa? Orang meragukan. Ada juga kemudian yang menganggap kita tidak mampu. Sehingga bilang apa? Turun saja, jangan teruskan. Ya gitu loh. Kemudian ada yang kemudian malah mencemooh kita. Orang Jawa itu kalau ngelarang anaknya mau naik pohon, ngomongnya apa? Ayo tambah tinggi lagi. Itu loh. Jadi ayo tambah tinggi lagi. Artinya apa? Ayo tambah tinggi lagi. Tetapi apa? Dia itu meragukan bahwa si anak ini anak nakal. Kalau nggak ingin jatuh, silahkan tambah tinggi lagi. Lah, ini ketika kita itu mau naik pohon, sinisme itu muncul. Dan sedikit sekali orang yang kemudian mendukung kita untuk naik pohon. Yang komentar, kamu pasti bisa. Jarang kan? Rata-rata ya, awas jatuh. Ya gitu loh. Banyak orang ngomong. Tapi nanti ketika kita sudah naik ke atas, mungkin masih ada orang yang meragukan kita. Walaupun sudah percaya, oh dia sampai ke atas. Tapi orang masih ragu, dia bisa turun apa enggak? Selamat betul-betul tidak celaka apa enggak? Orang ini masih akan meragukan lagi masih. Nah, selesainya kapan? Ketika kita sudah turun ke bawah. Begitu kita sudah turun ke bawah dari pohon, ya sudah, baru orang itu diam. Kayak gitu loh. Nah, segala sesuatu, segala pencapaian dalam kehidupan kita, entah itu kecil, entah itu besar, pasti akan menarik reaksi, menarik respon sinisme. Makanya yang namanya orang ketika kemudian dia meraih sebuah keberlimpahan, meraih sebuah kesuksesan, rezekinya membludak misalkan aja gitu ya. Ini maaf, mata yang memindai, mata yang menunggu kejatuhan kita saking banyaknya. Kayak gitu loh. Saking banyaknya. Makanya ketika orang dalam keadaan sukses, kok kemudian dia banyak pamer,
kemudian dia itu banyak menceritakan kesuksesannya. Ini bahaya. Bahayanya apa? Pada saat itu, orang yang menunggu dia jatuh sangat banyak. Bahkan ya saya merasakan sendiri kok. Yang bahagia dengan pencapaian saya jauh lebih sedikit daripada yang sinis. Itu. Maka di sini tanda bahwa kita itu masih terus akan naik level. Kita itu masih akan terus disinisi orang, kita masih akan terus dibicarakan orang. Lah, berarti tanda kita sudah nggak akan naik level lagi itu kapan? Ya saat kita sudah menemukan ketenangan. Kemarin ya, mertua saya toksik banget, kok sekarang sudah baik, itu tanda sudah selesai. Nggak akan naik level lagi loh. Kemarin teman saya itu nakal banget sama saya, usil banget sama saya, omongannya toksik banget sama saya. Kok sekarang sudah damai ya? Lah, ketika masalah itu sudah nggak hadir lagi dalam kehidupan kita, itu tandanya kita sudah nggak akan naik level lagi. Karena apa sih? Sudah naik pohon, kemudian dianggap sudah turun. Sudah nggak ada orang yang bicarakan lagi. Ya sama saja kan, kita mau melakukan pertandingan sepak bola misalkan. Sebelum bertanding ya komentar macam-macam banget, prediksi macam-macam banget. Yang muncul adalah sinisme. Itu. Nah nanti kalau kita sudah menjalani pertandingan dan pertandingan sudah selesai, sudah jelas siapa yang juara, siapa yang kalah, hasilnya apa, ya diam kan? Iya. Kayak gitu loh. Makanya ketika kita sudah mendapatkan sebuah ketenangan pada sebuah riwayat kehidupan, kita sudah mendapatkan ketenangan pada sebuah pencapaian, pada saat itu kita sebetulnya sudah nggak akan naik lagi. Nah sebaliknya, tandanya kita masih akan naik, yaitu masih ada yang sinis terus sama kehidupan kita. Ini. Jadi ya, makanya saya kan kerap ngomong, yang namanya masalah itu adalah energi penarik rezeki. Iya betul. Kalau kita sudah nggak dibicarakan orang, kita sudah nggak disinisi orang, itu tanda bahwa kita sudah berhenti di sana energinya. Itu. Maka yang namanya tenang itu ya menjebak juga. Ya. Padahal semua orang itu ingin mendapatkan ketenangan hidup loh. Iya. Iya kan? Iya betul. Misalkan ya kita lagi dimusuhi orang, lah sudah jangan nangis-nangis, berdoa sama Allah, ya Allah damaikanlah, islah. Padahal kalau sudah islah, kalau sudah tenang, tanda itu selesai. Maka orang yang kekuatan energinya itu masih akan naik terus, tandanya dia itu masih akan mendapatkan energi-energi sinis dari kehidupan. Contohnya, mantan presiden Jokowi. Lah ya beliau sudah selesai 2 periode sebagai presiden. Sampai hari ini Masya Allah, yang namanya masalah ijazah aja bulat nggak ketulungan. Kayak gitu. Ya. Kemudian apa? Orang-orang yang memuji beliau juga kuat juga. Sampai apa? Rumah beliau setiap hari kedatangan tamu begitu banyak dari penjuru Indonesia sampai ke luar negeri. Sengaja cuma ingin lihat rumah Jokowi kayak apa sih. Ketemu nggak urus. Kayak gitu loh. Pemujanya banyak. Pembencinya juga masih banyak. Ini kalau masih ada reaksi-reaksi sinisme, itu artinya Jokowi masih punya power yang kuat untuk berkuasa di Indonesia. Itu. Ya walaupun konstitusi di Indonesia presiden hanya boleh 2 periode, tapi kan anaknya masih banyak kan. Berarti anaknya Jokowi masih akan kuat berkuasa di Indonesia. Itu prediksi saya. Masalahnya apa? Energi sinismenya masih kuat. Nanti kalau sudah selesai, nggak ada lagi orang yang sinis kok. Kayak gitu. Tenang kehidupannya itu. Seperti di alam baka. Kayak gitu. Lah iya, orang kalau sudah mati, orang sejelek apapun, orang sudah enggan membicarakan. Sudahlah, orangnya sudah meninggal. Ya karena apa? Dia memang sudah masuk ke alam ketenangan. Jadi alam ketenangan itu menjebak. Satu sisi,
memang sudah menjadikan kita itu tenang, bahagia. Tapi di sisi lain, itu tanda bahwa energi kita sudah stuck, nggak akan naik level lagi. Ini. Makanya kalau kita melihat sosok Jokowi ini, ya masih ribut diolok-olok orang. Terus diolok-olok orang. Macem-macem itu kan. Yang benci itu benci banget, nggak ketulungan sama Jokowi. Media sosial ramai terus sama Jokowi. Bahkan presiden yang berkuasa, Prabowo Subianto, kalah loh. Kalah dengan Jokowi dalam persoalan ini. Persoalan bullying, persoalan hoax, dan lain sebagainya. Trendingnya itu kalah banget. Ini karena yang masih akan memegang kekuasaan pada beberapa dekade adalah energinya Jokowi. Walaupun nanti mungkin diwakilkan kepada anaknya, diwakilkan kepada partainya, diwakilkan kepada siapa, tapi energinya masih akan dikuasai oleh Jokowi. Ada yang anti Jokowi, jangan marah ya, saya cuma ngomong apa adanya. Kayak gitu loh. Kemudian, apa iya yang namanya hidup itu ketika kita itu sudah tidak memiliki pembenci, hidup ketika kita sudah tidak diteriaki sinisme oleh orang lain, itu adalah hidup yang normal, itu hidup yang harmoni? Tidak. Hidup kalau sudah tidak ada yang memusuhi kita, tidak ada yang membenci kita, tidak ada yang meneriaki sama kita, justru itu tanda bahwa hidup kita itu mengalami disharmoni, nggak normal. Mengalami disharmoni. Karena segala sesuatu itu hidup ya dari kotoran. Segala hal hidup itu dari kotoran. Nggak ada yang dari sesuatu yang bersih, itu nggak ada malah. Coba sekarang kita berak. Kemudian apa? Kotoran kita masuk ke sepiteng. Di sepiteng membusuk, campur dengan air. Kemudian lama-kelamaan kotoran kita yang sudah bercampur dengan air itu merembes ya, atau merambat ke tanah, diserap oleh tanah. Setelah diserap oleh tanah, kemudian apa? Menjadi asupan gizi untuk tumbuhan, untuk pepohonan. Akar-akar pepohonan itu menyerap kotoran tersebut, seret, jadi pupuk kan? Iya. Ya, jadi pupuk. Jadi pupuk akhirnya apa? Pohonnya itu subur. Tumbuhannya itu subur. Menjadi hijau. Setelah hijau dimakan siapa? Manusia. Jadi tumbuhan ya makan kotoran. Kita juga makan kotoran. Nah iya, kita makan kangkung. Kangkung itu lahir dari kotoran. Kayak gitu. Semuanya seperti kita buang kotoran. Kotoran kita dimakan ikan. Dan seterusnya. Jadi semuanya itu makan dari kotoran. Makanya manusia itu dapat rezeki juga dari kotoran manusia. Kayak gitu. Guru dapat rezeki dari kotoran manusia berupa kebodohan. Bengkel dapat rezeki dari kotoran motor yang rusak. Ya, dari kotoran motor berupa kerusakan motor. Penjahit dapat rezeki dari mana? Dari kotoran kain. Kayak gitu. Tukang laundry dari kotoran baju. Dan seterusnya, semua orang itu makan dari kotoran. Dokter, dia makan kotoran juga. Kotoran berupa penyakit. Terus, makanya kehidupan ini sudah disetting oleh Allah bahwa kita mendapatkan rezeki dari kotoran. Kita mendapatkan peluang hidup dari kotoran. Ini. Nah, karena ini kemudian yang namanya energi sinisme, orang-orang yang sinis sama kita, orang-orang yang dengki sama kita, orang-orang yang toksik sama kita, datang sama kita, mereka itu sebetulnya membawa energi hidup, bukan energi mematikan. Karena apa? Dengan kotoran kita itu kemudian hidup. Itu.
Lah tumbuhan kalau sudah nggak ada kotoran bingung loh. Nggak ada pupuknya soalnya. Kayak gitu. Jadi kita pun seperti itu. Kalau kita sudah nggak ada fitnah, nggak ada energi toksik, nggak ada energi sinis, nggak ada pembenci, itu kita mengalami disharmoni, nggak normal lagi. Itu. Maka selagi kita itu belum masuk alam ketenangan, ya hidup ini nggak ada tenangnya. Nah, kalau kita sudah mulai tenang, mulai damai, itu tanda kita sudah nggak akan naik lagi levelnya. Kayak gitu. Lah, sementara orang kalau sudah mencapai sebuah titik kesuksesan, mencapai titik kenikmatan, mencapai titik peraihan, itu pasti akan menarik energi sinisme dari orang lain. Akan menarik kotoran. Ini sudah pasti. Makanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu ngomong begini. La budda likulli nikmatin min hasidin. Setiap kali ada nikmat, itu wajib ada sesuatu yang hasud, sesuatu yang sinis, sesuatu yang iri sama kita. Loh, hasud itu energi sinis kan? Hasud itu energi sinis. Datang menyapa kita, seret. Kayak gitu. Makanya, la budda likulli nikmatin min hasidin. Wajib orang yang mendapatkan nikmat itu menerima orang-orang yang hasud. Ini. Dan yang paling berbahaya itu adalah yang paling kemudian rawan hasud sama kita. Siapa coba? Orang dekat kita. Orang dekat itu kan siapa sih? Pertama, saudara sendiri. Yang kedua adalah tetangga sendiri. Yang ketiga, teman dekat. Itu malah orang-orang yang beresiko. Makanya kalau kita itu jualan, yang beli sama barang dagangan kita, itu orang jauh. Lah iya, kita jualan di Shopee. Kenal nggak siapa yang beli dagangan kita? Nggak kenal. Orang jauh yang beli. Apa iya kakak kita? Jarang. Apa ya adik kita? Jarang. Saya jualan training, jualan pelatihan, jualan konsultasi. Yang beli apa saudara saya? Enggak. Makanya ketika kita jualan, yang membeli adalah orang jauh. Kemudian apa? Yang mendengki itu adalah orang dekat. Itu sudah jadi rumus, nggak tahu kenapa juga ya gitu loh. Yang sinis itulah orang dekat. Makanya dalam sebuah persaudaraan, sistem persaudaraan ya, ketika kita lahir bareng, misalkan 8 bersaudara lahir bareng. Ketika kita masih sama-sama miskin, hubungan kita erat, hubungan kita penuh damai, hubungan kita penuh jalinan kasih. Kerjasama, guyub. Ketika kita itu masih satu level, kayak gitu. Nanti kalau ada salah satu saudara yang kemudian dia itu mencapai sukses, di situ mulai retak. Amati saja. Jadi sama-sama saudara kandung, ketika masih selevel semuanya, masih akur. Nanti kalau sudah ada yang meledak naik tinggi, di situ mulai terjadi keguncangan. Ya, mulai terjadi keretakan. Makanya orang yang paling beresiko, ya, beresiko menjadi orang yang hasut pada diri kita, itu justru adalah asli saudara dekat. Ya memang nggak semuanya ngalami kayak gitu, nggak semuanya sekali lagi. Tapi biasanya yang nggak mengalami karena apa? Di antara saudara-saudaranya tersebut itu levelnya itu sama, artinya ya 11-12 kayak gitu loh. Umpama kebetulan dia anaknya orang kaya, akhirnya semuanya punya harta. Ini peluang akurnya masih gede. Tapi kalau kemudian ada satu yang naik level seret tinggi, mencapai pencapaian yang lebih tinggi dari saudara yang lain, di situ kemudian keretakan itu terjadi. Itu. Maka ini ketika kita itu meraih sebuah kesuksesan,
energi sinis itu pasti hadir. Tinggal kita kok syukur bisa masa bodoh. Masa bodoh pun kita itu masih harus terus fokus. Karena apa? Mereka itu menunggu kita jatuh. Itu, mereka menunggu kita jatuh. Makanya kalau kita itu mau terus masa bodoh, kayak gitu. Umpamalah ya, kita di sini si mobilnya, pamerin sekalian mobil yang bagus. Namanya kita sudah punya mental, kayak mentalnya Donald Trump. Kayak gitu. Tapi ketika kita bersikap seperti itu, mereka itu mengawasi kejatuhan kita terus. Kapan lu jatuh? Kapan lu jatuh? Injak sekalian. Mereka sudah dendam sama kita loh. Karena la budda likulli nikmatin min hasidin. Wajib ada orang-orang yang dengki ketika kita menerima nikmat. Gitu. Makanya ada salah satu teman saya itu, saya suka dengan triknya. Dia itu untuk menghindari orang-orang yang hasud, saudara-saudara yang hasud, dia itu sering melakukan strategi dengan cara apa? Merendahkan diri. Contohnya kayak gini, wah itu HP kamu iPhone terbaru ya? Iya. Beli cash apa? Padahal dia beli cash. Beli cash apa? Enggak, saya kredit ini belinya. Dia sengaja menurunkan harga dirinya, padahal sebetulnya dia beli cash. Tujuannya apa? Supaya orang lebih percaya bahwa kita itu biasa-biasa saja daripada kita meraih sebuah pencapaian tinggi. Itu mobil baru, iya ini kredit belum lunas, padahal beli cash. Kayak gitu loh. Itu ada teman saya yang menggunakan strategi seperti ini. Untuk apa? Untuk mengantisipasi kepada orang-orang yang punya energi sinis kepada diri kita. Ini. Nah, karena inilah kemudian tanda bahwa kita sudah berhenti, tidak akan pernah naik level lagi, kita akan menerima energi sinis dari orang lain. Tetapi energi sinis itu justru sesuatu yang akan menghidupkan kita. Kalau kita masih terus dibicarakan, kita terus menerima keguncangan, kita terus menerima fitnah, kita terus menerima masalah, itu tanda bahwa di lingkaran tersebut, pada level tersebut, kita masih akan naik level lagi. Tinggal kontrol hidup Anda. Kontrol hidup kita. Tenang apa belum? Kalau sudah tenang, justru bahaya. Bahayanya apa? Berhenti di sana. Seperti itu.